kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabbul alamin. Kita semua diizinkan Allah untuk bangun lagi pada pagi hari yang penuh berkah ini di masjid yang juga mudah-mudahan penuh keberkahan, penuh kasih sayang dan ridha Allah. Abang, kakak, ayah, bunda, mas-mas dan mbak-mbak yang dirahmati Allah. Kemarin kita belajar tentang sebuah konsep, yaitu al-istirja', mengembalikan sesuatu kepada pemilik yang sesungguhnya. Al-istirja' selama ini identiknya adalah kalimatnya itu kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Konotasinya inna lillahi itu selalu orang mati. Konotasi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu selalu orang mati. Padahal faktanya enggak begitu. Kita sering tertipu dengan doktrin yang mengatakan bahwasanya ini tuh artinya begini gitu. Contoh, saya pernah cerita tentang Gus Abror, pimpinan pondok yang beliau itu mengasuh lebih dari 1.300 santri dan gratis di daerah Purwokerto apa lupa saya nama daerahnya, nama tempat pondoknya itu lupa. Mas Wawan mungkin tahu. Tanya sama beliau, Gus, kira-kira apa amalan nih Gus bisa ngasih makan 1.300 santri? Nah ini kan ada yang pintar-pintar matematika ngitung-ngitung kan. Coba hitung 1.300 santri makan sehari 3 kali. Anggaplah sekali makan 10.000. Ayo dikali 3 berapa? Dikali 3 kan 30.000 misalnya gitu. Sehari satu santri. Dikali 3 1.300 sehari dikali 30 hari. Ya, coba pegang kepalanya. Dari mana duitnya gitu? Dari mana duitnya? Jawabannya dari mana saja. Ini yang saya tadi malam bilang sama Ustaz Nizar. Tekon di. Jawabannya tinggal tambah A dan E. Tekon di ai. Selesai. Tepuk sebelahnya. Jangan kebanyakan mikir. Nanti bingung. Ini loh, lihat. Apa ini namanya? Ini loh telinga. Apa nih? Rambut. Kok bingung Mas? Ini namanya apa? Rambut. Berapa kilometer jaraknya nih? Hah? Ini sampai sini loh berapa senti jaraknya? 2 senti. Yang ini tumbuh terus, yang ini berhenti di panjang tertentu. Siapa yang kasih instruksi ini berhenti, ini panjang? Bayangin kalau ini panjang terus. Asal mau ngomong, sorry sebentar. Betapa ribetnya kita menjalani kehidupan ini. Seandainya Allah takdirkan ini panjang, bulu mata panjang, tidak perlu pakai sambung-sambung tuh Mbak Ika, udah auto panjang gitu. Kok berat banget mata ini, keberatan bulu. Tapi coba gunting, dia tumbuh lagi nanti.
Ini loh yang saya bilang, jangan sering-sering pakai otak tuh itu. Gak semua tuh harus dimasukkan akal. Perlu juga dimasukkan rekening. Ya rezeki tidak mesti harus bentuk uang kan. Ingat loh kemarin saya bilang, rezeki itu tidak mesti berbentuk uang. Uang itu bagian kecil dari rezeki. Rezeki itu bisa berbentuk berlian 2 kilo, emas batangan 1 gudang gitu. Ya sak kersaning Gusti kan gitu bahasa sederhananya. Suka-suka Allah. Selalu tuh otaknya tuh. Kalau dikasih duit, alhamdulillah. Kalau nggak dapat duit, innalillah. Kenapa sih harus selalu transaksi pakai duit gitu? Padahal kita tahu semuanya, tidak semuanya harus diselesaikan pakai duit. Makanya kita perlu kartu debit gitu kan. Nih, siapin, nggak selamanya harus pakai uang cash. Bisa pakai debit atau scan QR code gitu. Bercanda saya. Dulu saya pikir kalau saya punya uang, saya bisa beli makan, beli handphone gitu. Ternyata ada rumus baru gitu. Saya nggak punya uang, tapi bisa juga makan. Mau bayar uang saya nggak laku, karena nggak cukup katanya. Ongkos bayarnya lebih mahal daripada uang yang saya titipkan gitu. Jadi nggak kepake duit saya. Berkali-kali kita belajar bahwasanya kadang-kadang apa yang terlintas dalam hati kita langsung Allah hadirkan. Perjalanan dari hotel kemarin menuju ke lokasi kumpul IKPM, ada yang jualan buah. Buah apa? Buah leci. Saya ngelihat tuh sampai kepala saya berputar. Kayak gimana buah leci? Cuma nampak sedikit warna merah-merah. Oh, sambil jalan kan udah capek, Kem kata Ustaz itu. Istirahatlah. Oh iya, Nabi bilang, bismillah. Begitu saya istirahat, bangun-bangun kan sudah sampai. Ustaz Izan gak bangunkan, tapi saya dengar sayup-sayup sholawat Allahu kafi itu, Rabbunal kafi. Ya Allah, saya bilang merdu banget suara anak-anak ini. Kayak lagi, untung ini bukan padang mahsyar kan gitu. Saya bangun, oh udah sampai Kem kata Ustaz Izan. Oke. Begitu saya datang, silakan duduk Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Duduk saya di meja, di depannya ada anggur, ada pisang, ada buah salak dan buah leci. Gimana saya nggak percaya sama Allah Rabbul Alamin yang Maha Kaya itu? Saya tidur loh, bangun lecinya sampai. Kan nggak dikasih kesempatan untuk minum apa, disuruh ngomong aja. Saya bilang kapan disuruh makan ini? Selesai. Nggak canda-canda. Monggo Ustaz sambutan, terus ngomong panjang. Adalah setengah jam ya. Selesai, suruh lagi nginjak tanah, baca doa, selesai, patungan foto dan lain-lain, balik lagi. Saya sengaja balik, tas saya ketinggalan memang kan. Boleh enggak saya duduk sebentar? Ngapain? Saya mau makan leci. Satu aja saya bilang. Daripada OTW nggak dapat lagi nanti kan. Sini udah depan mata ini rezeki saya. Bawa aja Ustadz, bawa. Enggak, saya bilang. Saya cuma perlu satu. Minta sama Allah, saya cuma minta satu. Hanya pengen ngerasain aja. Oh, sama rasa buah leci yang di situ dibuka dengan yang biasa dibeli dalam kaleng-kaleng. Tapi di situ saya belajar teman-teman. Allah tuh kalau mau ngasih hajat kita, mau ngabulkan niat kita, terlalu mudah bagi Allah. Ada request buah leci di perjalanan sama Nizar, tolong beli. Cuma kita nganggap rezeki itu harus uang, harus saldo di rekening, harus transaksi yang dibayarkan, harus amplop yang dititipkan. Itulah sumber kekecewaan. Dan saya udah pernah bilang, salah satu kebodohan yang amat sangat itu adalah berharap balasan kebaikan dari orang yang pernah kita beri bantuan.
Saya sudah nolong dia kok, saya sudah bantu si fulan, kok dia nggak balas kebaikan saya? Saya sudah kasih duit, dia kok nggak kasih duit lagi? Itulah kebodohan yang amat sangat. Kenapa kok harus transaksionalnya sama manusia? Pasti kecewa, pasti. Pakai shot, pasti. Betul? Atau pakai tha, pasti. Kalau ya cuma 100-200 ribu, atau pakai tha, pasti. Tapi udah nolong dia lama gitu, nggak dibantu-bantu sama dia, pakai shot, pasti. Ya dia kaya Ustadz, dia banyak duit, pasti ada duitnya, pasti bisa bantu saya. La ilaha illallah. Belum tentu yang kita lihat itu seperti itu keadaan sesungguhnya. Bisa jadi beliau sedang minus, ya kan? Sedang bangkrut sekian triliun, sedang bangkrut sekian ratus juta. Saya tuh belajar ngelihat orang, oh enak hidupnya nih, saya bilang, bos semen, transaksinya ratusan ribu sak, ya kan? Mudah betul bagi beliau untuk beli barang-barang. Begitu saya ajak ngobrol duduk berdua, saya tanya, gimana bang usaha? Alhamdulillah lah Ustaz. Tapi, kalau udah tapi tuh, bisa lanjutin nggak? Ini yang saya lagi pusing Ustaz, minta doanya sama antum. Iya apa saya bilang? Ini Ustaz lagi ada tanggungan. Berapa tanggungannya? 150. Hah? Juta? Enggak Ustaz, M. Oh, masih bisa tidur abang? Ya mau dah mau lah Ustaz. 150 M. Mas, kalau diberikan apa tahu telur gitu Mas, 150 M. Jadi apa Mas? Hah? Serombong-rombongnya. Bukan cuma serombong-rombongnya. Ini siapa yang mau nguleknya? Yang mau ngulek sambal pecel itu loh sopo. Berharap kebaikan dari orang yang pernah ditolong itu adalah kebodohan yang amat sangat. Makanya 2L, lakukan, lupakan, selesai. Gusti Allah boten sare, kan gitu bahasa apa Eropanya. Gusti Allah boten sare, masa iya sih kebaikan kita nggak dibalas Allah? Kalau nggak dibalas di sini, Allah balas dari tempat lain, percaya nggak? Mosok. Iya ke? Nah, kalau orang Pontianak tuh bilang iya ke? Ya kan? Tenan ta. Nah, itu kan kalau bahasa Papuanya kan gitu. Tenan ta. Lakukan, lupakan tuh teman-teman. Bagi saya secara pribadi itu adalah kayak apa ya, scan antivirus untuk saya tidak lagi berharap dari manusia yang pernah kita tolong. Karena transaksi saya sebenarnya bukan sama dia, bukan sama si fulan, bukan sama si fulan, tapi sama Allah Rabbul Alamin yang menciptakan saya, yang ngasih rezeki saya, yang tahu saya kapan perlunya, itu Allah Rabbul Alamin. Betul nggak? Ya enggak apa-apa lah banyak, yang penting halal dan berkah kan gitu. Setuju nggak? Bilang, setujulah gitu. Ya pilih mana? Banyak tapi halal dan berkah, atau sedikit tapi haram? Nah, makanya wajah antum tuh harus kayak terima gitu loh, kayak nggak terima sekali. Agak aneh Ustaz. Loh, apa yang aneh? Kita minta sama Allah rezeki nggak apa-apa banyak, yang penting halal dan berkah. Nggak apa-apa banyak, yang penting halal dan berkah. Itu doa. Tapi cara mengaksesnya, cara mendownloadnya, lakukan dan lupakan. Harus bisa maling. Nah, hampir sama kayak nama itunya. Harus bisa maling. Apa maling? Habis beramal ojo dieling-eling. Gitu. Bilang sama sebelahnya, habis beramal ojo dieling-eling. Lakukan, lupakan. Karena Allah Rabbul Alamin gak pernah luput dan gak pernah lepas balasannya, sekecil apapun.
Saya dulu ngomong gini nih, kayak ragu-ragu juga. Masa iya sih gitu. Kemarin, nggak usahlah saya cerita pengalaman sebelum-sebelumnya. Kemarin tuh loh kontan, cash. Tapi teman-teman, dengarkan baik-baik ya. Ingat-ingat. Kalau Allah mengabulkan hajat antum dalam waktu dekat dan cepat, itu ujian sesungguhnya. Maka kalau pas dapat, antum harus cepat-cepat ingat. Kalau enggak pernah terjadi lagi sampai kapanpun. Saya ulang sekali lagi. Kalau antum dapat pertolongan Allah dalam waktu cepat, itulah ujian sesungguhnya. Ujian apa? Kalau guru saya bilang ujian akhlak. Ujian apa? Ujian attitude, ujian sikap. Rumus untuk menghadapinya 2, kata guru saya. Good and enough. Apa rumus menghadapinya? Good and enough. Good itu respon dia dengan baik. Oh, Allah begitu cepatnya kabulkan doa saya. Begitu mudahnya Allah datangkan buah leci yang tadi kepala saya sampai berputar nolehnya. Kan sampai noleh itu kan kepo banget kan. Kayak gimana? Kalau lengkeng saya udah biasa lihat. Leci itu udahlah betul-betul pandai orang tuh jualan. Pakai banner yang sudah lusuh itu, yang bagian belakangnya dipilok pakai pilok warna merah. Leci, LECI. Pokoknya Indonesia banget lah tuh. Dia tulis seenaknya. Leci, Os. Mau ngapa? Kan gitu kalau bahasa orang Pontianaknya. Begitu tulis, kepala saya sampai berputar. Datang bangun tidur saya. Ada berapa menit saya tidur? Itu 20-30 menit. Tidak sampai 20 menitan lah ya. Disambut dengan Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Alhamdulillah, bukan Yasin wal Qur'anil Hakim. Agak horor ya. Suara anak-anak kecil merdu banget, enak banget dengar. Oh, saya bilang ya Allah, saya bangun tidur disambut Jumat ba'da asar. Waktu mustajab kan? Baru sadar pas baca doa di atas tanah itu. Saya bilang ya Allah, hari ini hari Jumat ba'da asar, saya lagi nginjak tanah wakaf. Mau didirikan masjid, mau dijadikan amal jariah ini, Masya Allah. Semoga Allah kabulkan. Baru sadar tuh pas itu. Saya bilang ini ya Allah, atur sedemikian rupa. Harusnya ketemunya ba'da zuhur. Gak bisa. Memanglah jamaah nih. Jadi mau leci Ustaz, fokus sama materi, fokus sama leci. Jamaah ini lucu-lucu dan menggemaskan. Dah begitu tadi saya dapat yang namanya leci, ujiannya good and enough. Good tulisannya gimana? G U U D gitu ya. Bukan ya. G O O D, God. Good. Apa itu good? Responlah kejadian itu, responlah pertolongan Allah itu dengan akhlak yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur sembah nuwun ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Betapa cepat pertolongan Engkau datang. Saya belum selesai, belum balik saya ke Pontianak, belum balik saya ke kampung halaman, masih tetap berarti Engkau tolong saya juga ya Allah dimanapun saya berada. Good. Responlah dengan baik. Ya ingat siapa yang ngasih, ya kan? Langsung eling kita. Oh ini dari dia. Dia yang ngasih. Dia juga yang memudahkan. Jadi bukan karena kita hebat teman-teman. Enggak, sama sekali demi Allah. Nanti usaha dia ini kan ya, definisi good and enough. Good itu cara kita meresponnya. Ada orang yang begitu dapat dia bilang tuh lihat kan, sambil ngangkat kaki. Sorry ya, ini contoh aja. Doa saya dikabulkan Allah. Coba antum lihat nih. Orang kayak gini
minta selesaikan. Good. Responlah dengan baik. Nabi Sulaiman ngelihat semut, bicara semutnya, masuk ke kandang kalian, masuk ke lubang-lubang kalian. Nanti Sulaiman lewat, dia akan injak-injak kita, dia akan tak lihat kita. Kata semut. Nabi Sulaiman dengar, fatabassama dhahikan. Tersenyumlah Nabi Sulaiman lalu tertawa. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Buka Quran surat 27 ayat 19. Kita lihat Nabi Sulaiman tuh meresponnya dengan sangat baik. Apakah dengan mendengar kalimat itu Nabi Sulaiman bilang, pasukan aku, ini ada semut, injak, gitu kan? Enggak. Enggak, justru makin semena-mena. Padahal ada di puncak kekuasaan. Itulah namanya good. Jadi kalau antum lagi dapat rezeki, responlah dengan baik. Kenapa? Ujian sesungguhnya itu. Lulusan luar negeri, pengen bikin pesantren, nggak punya pondok, nggak punya uang. Ada orang baik datangkan gedungnya, Ustadz mau mondok. Oh langsungnya, alhamdulillah, good and enough. Hari ini dibalas langsung, nggak ada OTW, langsung barangnya ada. Ini kayaknya nebus dosa 2 hari yang lalu. Tetap salah aja Ustadz. Iya, kalau orang gak suka tuh salah aja terus gitu ya. Enggak. Dibahas aja Ustadz. Iya, biar jadi konten untuk nasional. Apa? Konten apa? Konten nasional. Pakai tasdid. Jadi Ustadz Adia di sini gak cuma dikasih air minum Ustadz Adia, langsung dikasih ini. Mereka mau nebus dosa 2 hari yang lalu. Biasalah lagi bujuk-bujuk. Tetap aja jadi konten gitu. Dimaafkan Ustaz. Udah dimaafkan. Tidak sempat masuk hati saya. Tapi konten tetap harus jadi gitu. Nah, tengoklah jamaah tuh. Dibahas pula. Bolu Ustaz. Sifon namanya. Abang kakak yang baik, good. Ini orang banyak udah gagal. Merespon dengan baik itu sudah banyak yang gagal. Kenapa? Karena ada yang mengaku-ngaku lalu mengatakan ini kerja keras saya. Ini nih hasil ilmu manajemen yang saya terapkan. Kalau nggak pakai teknik yang kemarin, kita nggak dapat hasil ini. Begitu kira-kira Bang Jerry. Hari ini antum lah yang jadi konten. Ini kita yang karena kita kerja keras, karena kita pakai teknik ini, makanya berhasil seperti ini. Sudah saya bilang kan begini caranya. Your head itu kata malaikat. What is the meaning of your head? Dasmu. Puncak kekuasaan Nabi Sulaiman, lagi tinggi-tingginya, berkuasa sekali. Lalu Nabi Sulaiman bilang, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya. Rendah hati sekali kan Nabi Sulaiman ini berarti. Nengok semut aja bikin dia bersyukur. Masya Allah. Kita kadang ada semut udah tahu mati, masih jadi pites. Kamu ganggu makanan saya. Udah mati dia, masih jadi pites. Kayak nggak cukup kalau nggak nyiksa gitu. Ada kan yang kayak gitu? Saya diceritakan sama mak saya zaman saya kecil tuh ada ikan gitu berenang. Lucu ikannya, nggak lama, trek langsung digenggam. Dikeluarin isi perutnya dari mulutnya. Sadis betul kan.
penyiksaan. Habis itu dibelah lagi perutnya. Apa isi dalam ikannya? Jadi ikan-ikan ayah saya tuh, ikan-ikan mas koki itu umurnya paling lama 1 kali 24 jam. Sisanya selesai. Makanya kayak ketemu alasan kenapa usaha dia meliharanya ikan piranha gitu. Supaya tidak dibelek sama itu. Good, ini cara merespon rezeki yang Allah datangkan. Bisa jadi persahabatan, bisa jadi kekeluargaan, bisa jadi teman, bisa jadi seseorang yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, yang ternyata walaupun orang ini jauh secara fisik tapi dekat di hati. Itu juga rezeki. Bagaimana cara meresponnya? Nah, Rasulullah ngajarin salah satu caranya tahadu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian agar kalian saling mencintai. Ya, doa, kalimat yang baik-baik. Apa yang beliau sampaikan kita sampaikan ulang atau kita praktekkan, itu juga hadiah. Menghadiahkan apa? Menghadiahkan amal jariah buat guru-guru kita, buat orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kalau bahasa Arab itu liman lahu haqqun alaina. Liman lahu haqqun alaina, kepada orang-orang yang punya hak atas diri kita. Mungkin secara umur kita lebih tua, tapi dia yang lebih muda mengajarkan kita sesuatu. Kita lah praktekkan ilmunya, ajarkan dengan bahasa yang lebih mudah diterima orang, dengan bahasa di tempat seminar kita, dengan bahasa yang mudah diterima oleh klien atau anak murid kita. Ya kan? Maka secara tidak langsung antum sedang berbuat baik, sedang ngirimkan hadiah, ngirimkan Al-Fatihah untuk orang yang pernah mengajarkan antum kebaikan. Itu kenapa saya sering bilang kata guru saya sering mengajarkan saya biar ingat itu ilmu saya dapat dari beliau. Belajar untuk menyambungkan sanad keilmuan. Ketika saya dapat doa lalu saya kasih sama antum, a'jaztukum, saya ijazahkan sama antum semuanya, monggo dipakai. Antum bilang qabiltu ya Ustaz, saya terima Ustaz ya. Nah, antum salurkan lagi. Itulah ilmun yuntafa'u bihi. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa diambil manfaat darinya. Dengan cara apa ilmu itu bisa diambil manfaatnya? Diajarkan. Cuma ruang mengajar kita beda-beda. Ada yang ruangnya tuh online, ada yang ruangnya kayak Mbah Don di ruang seminar, pelatihan, coaching, pendampingan. Itu kan santrinya beliau. Walaupun judul dunianya klien, tapi kan intinya dia ngajar. Intinya menyampaikan ilmu. Nah, teman-teman, Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu sebuah simbol kepada kita di puncak sukses tetap bisa dekat sama Allah. Lah kita siapa? SMS sudah miskin sombong. Tinggal di rumah RSS, SSS, SSS. Apa itu Ustaz? Rumah sangat sempit sekali sehingga susah sekali selonjor. Nabiullah Sulaiman dapat rezeki yang sangat banyak, tapi tetap bisa merespon dengan good. Ini di masjid ya. Kalau lagi di luar tuh saya bilang sama kawan-kawan, tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus gitu. Good. Cah bagus. Pernah dengar? Istilah pernah ngomong sama Mbak Don. Cah bagus kalau dalam bahasa Jawa itu sempurna. Udahlah ganteng, ya kan, enak dipandang, wangi, bersih, baca Qur'annya bagus, suaranya enak didengar, orangnya rendah hati, low profile, pokoknya cah bagus. Nah, good yang saya maksud seperti itu kira-kira. Kamu nih kata Allah udahlah dapat hidung gratis. Ada yang rental hidung nggak di sini? Ada kan? Gratis loh ini. Antum tahu satu tabung oksigen itu berapa harganya? Baru oksigennya aja. Terbatas pula waktunya.
Hanya 1 jam Pak, yang ini Pak, yang ini 3,5 jam. Bayangin kita 1 hari 1 malam berapa jam itu? Nggak bayar-bayar. Baru oksigennya, belum lubang hidungnya, belum settingannya. Coba pegang hidungnya masing-masing ya. Lubangnya ada 1 atau 2? 1 atau 2? 2. Ngadap ke atas atau ngadap ke bawah? Bayangin kalau hujan, lubang hidung antum ngadap ke atas, dan antum pakai motor kopling. Mana anak motor? Mana mau nutup hidung? Tuh 800.000 Ustaz katanya, 1 meter kubik ya. Belum paru-parunya. Yuk tarik nafasnya sekarang. Keluarkan. Yang masuk oksigen, yang keluar karbon dioksida. Allah ciptakan daun-daun itu menjadi produsennya oksigen kita. Sesederhana itu? Enggak. Makanya untuk kelas biologi jangan bolos. Pasti nongkrong di kantin. Makan bakwan 5 bilangnya 2. Mana ilmunya mau berkah? Tepuk sebelahnya bilang, kamu kenal gak orangnya gitu? Yang makan bakwan 3 bilangnya 2 itu loh. Ada lagi yang lebih lucu, gak punya uang minta uang kembalian. Bu, kembalian bu. Asem. Astagfirullahaladzim. Banyak banget berarti dosa kita. Iya, banyak banget. Kita gak good, gak baik cara ngeresponnya, gak jadi cah bagus. Maka Allah bilang, oh begini aja harga dirimu tuh ya, apa kalau kata sakmono wae, sakmono tok gitu ya, pakai tok ya. Sakmene tok. Seharga bakwan, seharga amplop 1 juta, baru segini kata Allah, seupil gini, udah berubah dia. Mobil harga cuma 100-200 juta, gayanya udah kayak apa? Ya kan? Pemberian Allah jauh. Oh, ada namanya Darmaji, dahar 5 ngaku siji. Oh no ay. Ketemu sama siapa? Ketemu sama Mas Darmaji. Dahar 5 ngaku siji. Jajan. Ada aja. Cara meresponnya gimana tadi? Good. Ingat ya, kalau Allah kabulkan antum doa, hajat, niat baik dengan cara-cara terbaik di waktu yang cepat, itu Allah sedang mau lihat, mau nengok. Oke kata Allah, kita lihat saudara-saudara, apa yang terjadi? Sombong ternyata, catat dosanya malaikat gitu. Nyambung enggak? Pernah enggak berpikir bersimulasi kayak gitu? Enggak. Jujur aja. Tahu enggak? Kenapa saya ngomong gitu? Saya pelakunya, saya tersangkanya. Maka saya bilang, kok hidup saya begini-begini aja ya? Kok kehidupan saya tidak berubah-berubah ya? Ya kan? Ya susah ya susah, ya makan, ya begini aja stuck. Kenapa? Ujian 1 saya udah tidak lulus. Apa ujian 1? Ujian akhlak 1. Apa ujian akhlak 1? Merespon dengan baik. Ya bilang alhamdulillah. Bilanglah ini hasil kerja Allah, bukan kerja kita. Makasih ya Allah, Engkau kasih saya. Saya pelakunya, saya tidak nuduh antum. Tidak good. Cara meresponnya tidak direspon dengan baik. Maka dia bilang di Pontianak ini tidak ada satu orang pun yang terpikir. Cuma saya lah, semenjak saya datang ke Pontianak jadilah itu Praza, misalnya gitu kan.
Dan sekarang amal soleh saya sudah saya wakafkan. Oh, mantap. Nah, langsung hilang kameranya. Jadi bikinkan prasasti wakafnya dia. We are nothing tuh diganti ya, banner yang di depan pondok tuh. Ya, banner yang depan pondok tuh diganti ya. Prasasti wakaf Praza. You are nothing. You are nothing. Foto beliau besar-besar. Jadi ketika Allah kabulkan hajat kita, niat baik kita dengan waktu yang tepat, maka itu adalah ujian yang sesungguhnya. Ujian apa? Ujian akhlak. Allah mau lihat, mari kita lihat saudara-saudara Markili. Mari kita lihat. Oh, ada lagi. Pokoknya suka-suka lah bikin singkatan. Antum tak suka tinggal left kan? Nah, enggak susah ngaji sama saya ini, enggak susah. Tak suka left. Enggak cari fans, enggak cari follower. Lakukan, lupakan, selesai. Anehnya makin begitu kan naik 700, 800 yang nonton. Saya bilang orang-orang ini enggak capek ke nonton? Ustaz Lukman kalau di Pontianak garang, kalau tempat lain agak kalem. Saya tak tahu jalan, nanti diputar-putarkan orang. Itu juga bagian dari good ya. Kita lagi di kampung orang, pandai-pandai lah cari hidup. Apa pandai-pandai cari hidup? Coba kalau di Pontianak, kelar hidup lo. Maka saya tetap terkoneksi dengan Zoom supaya bisa memantau ini wakil-wakil pengasuh ini. Yang di Indonesia Timur, ya kan? Yang di Pontianak. Jadi kalau lagi ngerantau, lagi keluar gimana? Ada Mas Wahyu, ya kan? Ada Mbak Sandria, ada Bu Muli, ada Bang Irfan. Bandung mana Bandung? Tak berani muncul Bandung. Takut ke Bandung. Sibuk, Bandung sibuk. Oh, Bandung sibuk ya. Lagi mikul beras tak sempat kami nonton SMK. Udah 1000 pondok kami. Oh gitu kan. Nah, pergi kota yang baru 7 ton, turun 6 ton, pusing palanya. Nggak level lah. Dia mainnya udah 1000 pondok. Ngeri kan? Kayak gimana ngantar beras? Tidur pun ngantar beras kayaknya. 1000 pondok pesantren. Kan? Masya Allah. Kalau bukan saya, kata beliau. Coba ndak ada Bang Irfan. Makanya GIB itu gerakan Irfan Bandung kan. Iya. Yang ikut-ikut di Zoom nih cuma bantu-bantu ketawa ya kayaknya. Masya Allah. Tunggu nanti jadi konten, ada waktunya. Jadi Ustadz kalau di luar kota agak lembut, iya, pandai-pandai cari hidup. Saya tidak tahu jalan masalahnya. Dibilang dekat kok Ustadz, dekat 1 batang rokok tidak habis kata dia. Letak di telinga, bila habisnya? Tidak bisa. Masya Allah, tabarakallah. Saya tidak request loh nih pintu Ka'bah ini. Allah takdirkan ada juga di sini. Jadi sama aja. Mau di Pontianak, mau di mana, sama. Tidak sempat ngomong meja, Allah datangkan meja 2 lagi. Saya tidak tahu panitianya marah atau gimana. Sampai 2 meja disiapkan. Apa respon pertama? Good. Ini password, kata kunci. Begitu kita sudah pandai dan tahu cara merespon kebaikan Allah dengan good. Kalau bahasa Qurannya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Siapa yang tahu surat berapa ayat berapa? Coba antum yang di depan saya ini minimal pura-pura mikir gitu loh. Saya tidak suruh mikir, pura-pura ya, agak nunduk-nunduk dikit ke, gitu loh. Agak enak saya, ini tenang ya, kayak tidak dosa. Paling nanti Ustaz kasih tahu. Giliran makan, wah,
responnya. Coba yang duduk-duduk dalam masjid yang depan-depan saya nih, pura-pura mikir minimal, pegang kepala ke gitu. Saya tahu udah ada juga isinya di dalam tuh. Kan, ayo. 7. Berapa? Al-Qasas 7. Wa ahsin Sama ahsanul kama ahsanallahu ilaika. Al-Qasas kan? Ya, 7 Ustaz. Ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat Dunia. Teman-teman semua, abang kakak yang baik, ada kalimat wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kalau kau mau balas, kata Allah, balas perbuatannya sama aku. Karena aku yang ngasih. Minimal ada kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan kalimat yang pendek tapi faktanya luar biasa. Nah, saya belum selesai cerita tadi tentang Gus Abror yang punya santri 1.300 santri yang dikasih makan 3 kali sehari dan semuanya gratis. Saya tanya, Gus, apa amalannya panjenengan Gus? Waktu itu sama Mas Wahyu juga kan, sama Mas Wawan. Kita ke sana. Apa amalan jenengan Gus? Loh, sampean kalau saya kasih tahu pasti tertawa katanya. Ya enggak Gus, biar kami jadi pelajaran. Tahu enggak doanya apa katanya? Dengerin ya, doa saya yang saya selalu panjatkan kepada Allah. Allahumma, kami ngikutlah polos kan santri. Allahumma barik lana. Ayo. Fima rozaqtana wakina azabannar. Semua orang ketawa waktu itu, saya diam. Saya bilang, enggak salah doa ini nih. Coba, antum tahunya itu doa makan. Padahal coba dengarkan artinya. Allahumma ya Allah barik lana. Seperti Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati, Allah berkahi Allah. Kasih keberkahan yang banyak. Makanya SMK, subuh menggapai keberkahan. SMK, subuh makan kue. SMK, subuh minum kopi. Kalau ada. Kalau enggak ada, enggak apa-apa. Aku rapopo. Enggak kode. Daripada nanti OTW tak ada, ngapain pakai kode-kode? Tak ada. Berharap makhluk. Iya, berharap pada makhluk pasti kecewa. Pakai shot pasti. Tapi kalau kopi itu ya murah lah, pakai tha aja lah, pasti. Nah gitu. Coba kalau pakai tha gimana, Habibi? Pasti. SMK, subuh membahas ketiak. Kan, ketiak cukur, saya bilang. Bulu hidung cukur, jangan sampai bulu hidung antum offside. Ya, saya serius ngomong itu, sangat serius. Jadi muslim tuh harus wangi, harus bersih. Kita ini brand ambasadornya Rasulullah. Baginda Rasulullah itu keringatnya bau wangi. Kita keringatnya bau. Kata orang Pontianak bau naga. Tapi lagi tidur. Nanti sama siapa?